Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Suryanti, yang ditulis oleh akun Twitter @agilsaputra. Dan sebelum kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah lama-lama, mari kita masuk dalam ceritanya. Suatu pagi di pertengahan bulan Februari antara tahun 1966 sampai tahun 1967, di Desa Kepang, pinggiran kota Temanggung, digegerkan dengan penemuan sosok mayat tertelungkup di parit kering. Pak Kardi, petani yang mempunyai sawah dekat parit itu, orang pertama yang menemukan, kemudian berlari ke tengah desa dan memberitahu warga, "Mayit, mayit!" Warga pun segera menuju lokasi. Tak ada yang berani turun mendekat. Cuma Pak Narto, kepala dusun, turun ke parit. "Wah, ini remuk. Kalau dilihat dari rambut dan pakaiannya, sepertinya wanita." Pak Kadus tak berani menyentuhnya. Warga pun menghubungi Babinsa dan polsek setempat. Saat polisi mengangkatnya, barulah warga tahu siapa mayat tersebut karena separuh wajahnya masih utuh. "Oh, Suryanto. Oh, kui Suryanto kui." Suryanto adalah seorang pria penampilan wanita. Bisa disebut waria. Kalau orang Jawa bisa nyebutnya wandu, yang kurang lebih artinya adalah bencong atau banci. Seperti waria pada umumnya, Suryanto punya nama beken yaitu Suryanti. Sedikit profil tentang Suryanti. Dia adalah seorang bisa disebut asisten, perias pengantin dari Mbok Jenggo, perias tersohor di kala itu. Suryanti juga tergolong orang yang baik, sumeh dan lucu. Hampir seluruh kelurahan kenal dengannya, karena perawakannya memang lebih seperti wanita. Tak jarang ada orang yang mengira dia adalah wanita tulen, karena tubuhnya yang kecil ramping dan jarinya yang lentik. Kembali ke penemuan jasad, setelah jasad itu diambil dan dibawa oleh polisi, hari itu warga mulai bertanya-tanya, perihal kenapa Suryanti tewas dengan cara yang mengenaskan. Warga yang sempat melihat mulai berspekulasi. Satu, dirampok, karena jasadnya tidak ditemukan perhiasan yang sering dipakai oleh Suryanti, seperti anting, cincin, dan kalung. Kedua, terkena operasi, karena di tahun itu lagi marak-maraknya kejadian seperti itu, dan Suryanti adalah penganut kejawen. Ketiga, bahkan ada rumor yang bilang dia dimakan jenglot. Alasannya waktu ditemukan leher depan jasad Suryanti keruak bolong, jakun dan pita suaranya hilang. Spekulasi itu terus beredar di satu kelurahan. 3 hari kemudian jasad Suryanti dipulangkan untuk dimakamkan. Kebetulan waktu itu makam desa Kepang dan desa tempat tinggal Suryanti jadi satu. Lebih jelasnya satu area makam untuk 2 dusun. Spekulasi warga tentang penyebab kematian Suryanti itu karena operasi pembersihan semakin kuat, karena pembunuhnya belum terungkap, tapi jasadnya sudah dibawa pulang untuk dimakamkan. Dan jeda waktu cuma selang 3 hari dari ditemukan mayat Suryanti, seakan aparat tidak serius dan tidak mau menelusuri kasus ini lebih jauh atau mengungkapkannya, seperti ditutup-tutupi. Siang jenazah dimakamkan, malam harinya kejadian-kejadian menakutkan terjadi. Tengah malam ada suara yang diyakini warga mirip suara Suryanti. "Tulung, tulung!" mengelilingi desa Kepang dan desa sebelah tempat Suryanti tinggal. Tapi warga terlalu takut untuk mengecek keluar rumah. Esok harinya dapat kabar yang sama juga dari desa sebelah. Katanya ada suara minta tolong. "Suaranya Suryanti, Kang." Dan ada satu orang yang berani ngecek mencari sumber suara tersebut. Sebut saja Pak Carik, warga desa sebelah. "Dik bengi pas aku ngising ning kali, ana suara wong nangis, tulung-tulung. Tak golek suarane ilang.
Mari ilang tak goleki maneh. Aku lagi iling. Suaranya kayak Yanti. Aku di terus melayu. 2 hari setelah dimakamkan. Sebut saja Bu Yani, warga desa Kepang yang memiliki warung kecil, menjual kebutuhan sehari-hari. Kejadiannya sekitar jam 10 malam. Waktu itu desa menjadi mencekam, sepi, tak ada orang yang berani keluar. Bu Yani pun memilih untuk menutup warungnya lebih awal, sekitar jam 10. Ada yang mengetuk pintu rumahnya. Kula nuwun. Bu Yani takut, memilih untuk tidak membukanya dan pura-pura tidur. Tapi suara ketukan itu terus berulang, yang tadinya pelan menjadi semakin keras. Kula nuwun. Kula nuwun, Bu. Kula nuwun. Suara itu terdengar semakin nyata. Sampai akhirnya Bu Yani berjalan ke menuju pintu yang membukanya, sambil bilang, "Nggih, sekedap." Setelah pintu dibuka, alangkah terkejutnya di depan pintu ada pocong, posisi yang membelakangi. Karena kaget, spontan Bu Yani langsung banting pintu dan lari ke kamar dan menutupi dirinya dengan selimut. Di balik selimutnya yang tipis, Bu Yani melihat seperti ada sosok di depannya. Tiba-tiba ada suara, "Bu, Bu, kula niki Suryanti." Semua pun menjadi gelap. Bu Yani pingsan. Yang aneh, keesokan harinya Bu Yani ditemukan di teras rumah dengan selimut jarinya yang ada di atas pohon belimbing depan rumahnya. Sebelum pingsan, dengan terbata-bata, dia menceritakan apa yang dialami semalam. Ternyata Bu Yani itu adalah orang yang bisa dibilang sangat akrab dengan Suryanti semasa hidupnya. Kejadian itu terus-menerus terjadi. Suara mirip Suryanti yang minta tolong, suara mengetuk pintu, hampir selama 40 hari setelah Suryanti dimakamkan. Dan anehnya, teror beruntun itu hanya terjadi di desa Kepang, tidak terjadi di desa sebelah, yang justru desa tempat Suryanti tinggal. Warga semakin bertanya-tanya, kenapa sebenarnya Suryanti ini? Sampai akhirnya pembunuh Suryanti menyerahkan diri. Di samping lega, warga juga kaget karena pembunuhnya adalah Pak Narto, yang mana beliau adalah kadus di desa Kepang itu. Warga sangat kaget. Pak Narto cukup terpandang secara dia kan kadus, padahal dia adalah orang pertama yang berani turun ke parit saat jenazah Suryanti ditemukan. Dan katanya dia juga yang lapor ke kantor polisi. Setelah kasusnya bergulir, belakangan diketahui motif Pak Narto membunuh Suryanti adalah cemburu. Ya, warga semakin kaget, ternyata Pak Narto punya orientasi seksual yang berbeda. Narasumber tidak tahu pasti cemburunya itu gimana, kenapa, dan dengan siapa. Tapi kala itu, Pak Narto adalah duda cerai beranak 1. Tapi anaknya ikut mantan istrinya. Setelah Pak Narto menyerahkan diri, teror Suryanti berangsur-angsur menghilang. Cuma cerita ini sudah terlanjur, bahkan melekat di warga desa Kepang sampai sekarang. Bahkan seperti menjadi urban legend di desa tersebut.